kenapa mereka tidak melakukan pendaftaran pernikahan di KUA. Alasannya karena mereka belum bercerai dengan pasangan sebelumnya, sehingga untuk lebih mudahnya mereka menikah dengan pernikahan siri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, KUA Kecamatan Cikampek hari ini mempunyai program yaitu KUA Talks, yang mana teman-teman semua, khususnya warga Cikampek, itu bakal tahu secara pengetahuan mengenai tentang KUA, apa itu pernikahan, bagaimana cara pernikahan itu yang baik, itu terkait masalah cerai itu seperti apa, alurnya atau rujuknya itu harus di mana. Apabila ada orang yang mau rujuk setelah perceraian, mungkin nanti kita akan membahas hal-hal tersebut. Namun kali ini kita akan membahas tentang pernikahan siri. Nah, banyak simpang siur terkait di masyarakat. Nikah siri itu gampang, nggak ribet dan lain sebagainya. Nah, ini bakal ada dampak dan kerugian-kerugiannya loh. Jadi masyarakat, teman-teman semua, khususnya warga Cikampek, itu harus mengetahui bahwasanya pernikahan siri itu bakal ada dampak-dampaknya. Namun nanti kita akan membahas pernikahan siri itu bukan dengan saya, tapi dengan pakarnya langsung, yaitu Bapak Kepala KUA Kecamatan Cikampek. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak Kepala KUA Cikampek ini mungkin sedikit Pak gambaran nanti dampaknya, kerugiannya, ataupun aturan-aturannya kenapa pernikahan siri itu dilarang di Indonesia, walaupun secara agama sah, namun secara di mata hukum Indonesia itu dilarang. Itu bagaimana? Tapi sebelumnya kita harus perkenalan dulu nih Bapak Kepala KUA Cikampek ini. Mungkin namanya Bapak Cecep Zainal, Bapak Cecep Zaini Miftah, Bapak Cecep Zaini Miftah SAG. Pak, mungkin sedikit diceritakan dari tahun berapa Pak menjadi Kepala KUA di Cikampek? Sebenarnya saya 2 kali periode di Cikampek. Yang pertama 2020 sampai 2023 saya bertugas di sini, kemudian pada Oktober 2024 sampai sekarang saya bertugas di sini. Jadi 2 kali saya bertugas di KUA Cikampek. Berarti sudah lumayan lah gitu kan, 2 kali periode. Mudah-mudahan agak lama lagi gitu. Biar nanti kita banyak ngobrolnya bersama Kepala KUA Cikampek, itu lebih panjang lagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin untuk sedikit tadi Bapak Kepala KUA menceritakan secara tugas saya. Untuk selanjutnya mungkin Pak, kemarin di KUA Cikampek itu ada pendataan gas atau gerakan sadar pernikahan dari pusat. Namun tidak itu secara pendataan itu kemarin itu walaupun tidak keseluruhan, itu hampir ada 65, kalau nggak salah 65 keluarga yang mana mereka itu belum tercatat secara di mata hukum, secara legalitasnya itu tidak tercatat. Nah, menurut Bapak tanggapan hal tersebut bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di Cikampek itu tiap tahun pasti ada program isbat nikah. Artinya kami dan pihak lain mencoba untuk menyisir data-data pernikahan yang tidak tercatat. Tetapi ternyata ketika kami lakukan pendataan keseluruhan dari seluruh desa yang ada di Cikampek, ternyata hasilnya seperti itu. Masih banyak sekali. Padahal setiap tahun di kita di Cikampek itu selalu mengadakan isbat nikah. Mungkin karena informasi yang tidak sampai kepada yang bersangkutan, jadi mereka tidak tahu kalau ada isbat nikahnya kami di KUA Cikampek. Jadi, nah teman-teman bisa tahu juga nih bahwasanya di Cikampek ada program isbat nikah ya Pak ya. Nah, isbat nikah itu adalah jalan ketika teman-teman
yang sudah terlanjur nih untuk setelah melakukan nikah siri. Tapi jangan sampai pernikahan siri itu hal menjadi utama ya Pak ya. Iya, Tetap pernikahan itu harus mengikuti aturan undang-undang Prosedur yang berlaku. Nah, prosedur yang berlaku. Mungkin tadi terkait masalah data nikah dan sebagainya kan itu sudah ada ya Pak ya, dan kita catat di KUA. Namun kita pengen tahu juga Pak, penyebab menurut Bapak, sering terjadinya pernikahan siri itu di mana sih Pak, khususnya di Cikampek yang Bapak ketahui? Banyak di antara orang-orang yang melakukan pernikahan kemudian bercerai tidak melalui pengadilan, itu salah satu. Iya. Dari kenapa mereka tidak melakukan pendaftaran pernikahan di KUA, alasannya karena mereka belum bercerai dengan pasangan sebelumnya, sehingga untuk lebih mudahnya mereka menikah dengan pernikahan siri. Itu yang pertama. Yang kedua, karena peraturan undang-undangnya berubah dari usia 16 tahun, perempuan diperbolehkan, diizinkan untuk melakukan pernikahan. Kemudian pada 2019 berubah jadi 19 tahun. Mungkin itu menjadi kendala salah satunya kenapa dilakukan pernikahan siri. Karena dari data-data yang didapatkan ternyata hal seperti itu terjadi. Jadi ada yang pernikahan karena belum mencapai usia 19 tahun, kemudian dia akan melakukan pernikahan dan tidak mau melakukan dispensasi ke pengadilan, maka terjadilah pernikahan siri. Itu diantaranya itu yang pasti yang akad cerai itu ya, akad cerai pasti. Selain daripada sebelum umur ya itu kebanyakan. Nah teman-teman yang udah pernikahannya gagal nikah dengan dikarenakan cerai, wayahna kita harus berurusan dulu dengan pengadilan agar keluar akta cerai itu. Jadi jangan ngambil jalan pintas supaya terkadang kalau ngambil jalan pintas mengkewek bukan seperti itu, malah akan menyebabkan yang dampak yang lainnya ya. Menurut tadi kan Bapak sudah dijelaskan salah satunya ada susahnya, bukan susah, jadi masyarakat itu berpikir bahwa nanti aja gitu perceraian di pengadilan sebagainya. Nah, namun untuk dampaknya Pak, dampak daripada pernikahan siri apa kedepannya kalau misalkan ada masyarakat yang melakukan pernikahan siri, dampak? Sebenarnya dari pernikahan siri itu yang paling dirugikan yang pertama istri. Kenapa tuh? Karena istri tidak jelas kalau kemudian nanti pernikahannya tidak bertahan lama dan bercerai, maka status istrinya mudah gabung antara janda dan perawan. Antara perawan dan janda, apakah dia perawan atau janda? Kalau bilang perawan, tetapi dia tidak pernah menikah dan punya anak. Itu. Jadi secara hukum susah kalau umpamanya ketika sudah terjadi pernikahan kemudian suaminya meninggalkan begitu saja, maka secara hukum susah bagaimana menghukumi istrinya. Lain lagi dengan kemudian punya buku nikah ketika suaminya tidak ada, maka bisa menggugat cerai ke pengadilan. Itu ruginya. Jadi yang paling dirugikan itu yang pertama istri, perempuan. Kemudian yang kedua anak. Karena dari hasil pernikahan siri itu anak tidak bisa bikin akte kelahiran. Secara hukum juga dia tidak bisa diakui sebagai anak kandung dari bapaknya. Kemudian tersangkut dengan perwalian, tersangkut juga dengan ahli waris. Jadi banyak sekali kerugiannya kalau dilakukan pernikahan siri, yang antaranya perempuan yang menikah siri dan anak dari akibat pernikahan siri. Jadi dampaknya itu bakal panjang ya Pak ya. Jadi tetap panjang walaupun pernikahan siri itu gampang. Nah ini dampaknya ini kerugiannya. Jadi teman-teman yang itu ada doktrinan nikah siri aja dan sebagainya, ini jangan sampai ini dampaknya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala KUA. Makanya kita harus tahu juga. Mungkin dari dampak yang tadi telah disebutkan oleh Bapak, untuk solusinya itu gimana Pak? Solusinya apabila misalkan itu salah satu contoh kita ambil di data gas kemarin yang dari KUA itu kan
ada yang akta cerainya belum keluar karena belum ke pengadilan, ataupun misalkan si anaknya itu belum cukup umur tapi sudah melakukan pernikahan siri. Nah, itu solusi dari Bapak itu sebagai kepala KUA untuk menghimbau kepada masyarakat yang telah terlanjur, gimana Pak? Kami berusaha memang setiap tahun ada disepertikan untuk menghindari pernikahan yang tidak resmi. Solusi kami menganjurkan kepada orang-orang yang sudah melakukan perceraian tidak resmi, lakukanlah perceraian tadi seperti Pak Andi sampaikan, lakukanlah perceraian secara resmi ke pengadilan. Kemudian yang sudah terlanjur melakukan nikah siri, maka kalau dia masih di bawah umur, maka menurut pengadilan lakukan pernikahan dulu di KUA. Dia harus melakukan pernikahan dulu di KUA. Kemudian tentu kalau sudah punya anak, tentu kalau sudah punya anak. Kalau tidak punya anak, silakan lakukan saja pernikahan secara peraturan dilakukan di KUA. Tapi ketika dia sudah punya anak, maka lakukanlah pendaftaran pernikahan dulu di KUA dan melakukan pernikahan di KUA. Baru nanti kalau sudah punya anak, kalau kemudian dia sudah punya anak, maka lakukanlah penetapan anak di pengadilan. Karena untuk saat ini pengadilan tidak menerima pernikahan yang masih di bawah umur sebelumnya, kemudian tidak menerima isbat nikah yang dilakukannya sebelum 5 tahun. Ada syarat-syarat tertentunya ya Pak ya? Syarat-syarat tertentu yang harus ditempuh. Berarti tadi nih teman-teman udah tahu juga kan bahwasanya solusi-solusi yang tadi diberikan apabila teman-teman nih udah terlanjur pernikahan yang melalui pernikahan siri, ya wayahna ya bahwasanya harus ke pengadilan kalau sudah punya anak, apabila anak itu harus ingin masuk ke dokumen yang biasanya kalau seperti itu solusi-solusi yang diberikan oleh KUA Kecamatan Cikampek yang tadi telah disebutkan oleh Bapak Kepala. Mungkin untuk pesan ya Pak, terakhir pesan buat masyarakat, khususnya masyarakat Cikampek, warga Cikampek. Kalau khususnya itu, kalau secara luas mungkin di Indonesia yang teman-teman lihat di YouTube, channel YouTube ini KUA Kecamatan Cikampek, untuk pesan dari Bapak seperti apa? Ini bagi calon pengantin yang sekiranya belum cukup umur tetapi dia berkeinginan untuk melakukan pernikahan, maka tempuh jalan dengan melakukan dispensasi pernikahan ke pengadilan. Apabila salah satu dari calon mempelai laki-laki atau perempuan belum berusia 19 tahun, kemudian dia keinginan untuk melakukan pernikahan karena terdasar dengan beberapa hal, karena sudah terlalu dekat atau dengan apalah tidak alasan yang mereka ingin segera menikah, maka lakukanlah dispensasi pernikahan dengan ketentuan apabila belum berusia 19 tahun agar terhindar dari pernikahan siri. Karena sudah, kemudian kalau yang terlanjur sudah melakukan pernikahan siri, ini ada program gas yang tadi Pak Andi sampaikan. Ini berdasarkan surat edaran dari Dirjen Bimas Islam nomor 6 tahun 2025 tentang pendataan pernikahan dan pendataan pernikahan siri yang dilakukan tanpa tidak mendaftarkan di KUA. Kemudian kita juga disarankan untuk mendampingi apabila ada ditemukan yang sudah melakukan pernikahan di bawah tangan pernikahan siri, untuk mendampingi ke pengadilan untuk melakukan isbat nikah. Itu pesan-pesan dari Bapak. Nah, ini teman-teman, tadi ada beberapa yang sudah disebutkan, dijelaskan. Mudah-mudahan teman-teman di rumah, khususnya warga Cikampek, mengetahui dan menambah pengetahuannya mengenai pernikahan siri ini. Jadi pada intinya pernikahan siri ini dilarang secara hukum Indonesia, walaupun secara agama sah ya Pak ya, tapi di Indonesia itu dilarang karena akan memberikan dampak kerugian-kerugian yang sangat panjang ke depannya. Terakhir mungkin untuk teman-teman, Pak, kami di KUA Cikampek itu punya IG, yang mana IG itu disangkutkan dengan WA, nanti ada di link tree-nya. Nanti kalau teman-teman di rumah mau bertanya
mengenai tentang KUA Cikampek, khususnya tentang pernikahan ataupun konsultasi, mangga di follow juga IG-nya. Nanti kita akan balas satu-satu. Oke teman-teman, IG-nya itu KUA_Cikampek. Nah itu IG Cikampek. Jangan lupa ya follow juga. Dan terakhir mungkin dari saya untuk KUA Talk ini mudah-mudahan bermanfaat Pak. Terima kasih atas pemaparan materinya, yang mudah-mudahan teman-teman warga Cikampek juga mengetahui keadaan permasalahan-permasalahan yang teman-teman belum tahu. Nah sekarang sudah tahu, sedikit-sedikit tahu. Untuk selanjutnya mudah-mudahan KUA Talks ini Pak berjalan dengan berkelanjutan lah, continue dalam kegiatan-kegiatan, walaupun hanya sebentar tetapi ada manfaatnya gitu secara keilmuan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak.